esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Dan pada hari ini kita masuk pada Minggu Advent yang kedua. Kiranya Tuhan menyertai kita senantiasa, Natal semakin dekat. Dan kiranya damai dan sejahtera Allah menyertai kita semua. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Hai, mari berhimpun. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem.
Dengan tetap berdiri kita akan bersama-sama mendengarkan nats pembimbing pada pagi hari ini dalam Kolose 3 ayat 14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita akan dikenal sebagai orang Kristen ketika kita dapat menyatakan kasih yang berasal dari Allah kepada orang di sekitar kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, dikenal sebagai orang Kristen. Kita satu dalam roh, satu dalam Tuhan. Kita satu dalam roh, satu dalam Tuhan. Dan bersyukur semua akan dijadikan baru. Saling kasih mengasihi sesama kita. Orang lain kenal kita anaknya. Kita kerja bersama, kerja bagi Tuhan. Kita kerja bersama, kerja bagi Tuhan. Menolong jiwa orang yang masih dalam gelap. Saling kasih mengasihi sesama kita. Orang lain kenal kita anaknya. Pujilah Allah Bapa karena anugerahnya, dan bagi Yesus Kristus anak tunggal Bapa. Pujilah Roh Kudus yang mempersatukan kita. Saling kasih mengasihi sesama kita. Orang lain kenal kita anaknya. Saling kasih mengasihi sesama kita. Orang lain kenal kita anaknya. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan 10 hukum Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat Tuhan, kita akan memasuki doa-doa kita pada hari ini. Saya yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu. Pada hari ini kami sungguh bersyukur karena ada kesempatan bagi
kami untuk memuliakan Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa menyerahkan untuk rangkaian Natal pada tahun ini. Sekalipun di dalam suasana yang berbeda ya Tuhan, kami merayakan Natal tahun ini, tetapi biarlah sukacita Natal tetap mengalir di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Natal Komisi Pria dan Komisi Wanita boleh berjalan dengan baik, dan kami tetap menyerahkan untuk rangkaian Natal selanjutnya. Ada Natal Komisi Pemuda, Komisi Remaja, Komisi Anak, Malam Terang Lilin, dan Perayaan Natal. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati setiap persiapan yang ada ya Tuhan. Persiapan latihan, persiapan perekaman, Tuhan tolong, Tuhan memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan, yang memimpin pujian, main musik, yang hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memakai setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini, sehingga Natal tahun ini boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami mau berdoa untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Kami berdoa biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk orang-orang yang mencalonkan diri di dalam pilkada ini ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, dan siapapun yang nanti akan terpilih, biarlah Tuhan yang menolong memberkati mereka di dalam tugas dan pelayanan pengabdian mereka ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami juga mau berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati di dalam setiap usaha dan pekerjaan. Kami percaya bahwa berkat bersumbernya datangnya dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan jemaat Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami juga mau berdoa menyerahkan kesehatan jemaat. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati kesehatan jemaat Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan saat ini dalam keadaan yang sakit ya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang memulihkan kesehatan mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur karena kami boleh menaikkan doa kami, dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. 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 Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, dan kita bersyukur hari ini kita juga akan bersama-sama menyaksikan pelantikan hamba Tuhan penuh waktu. Kita bersyukur penginjil Binardi Siagian telah menyelesaikan masa orientasi pelayanan, dan hari ini akan dilantik menjadi hamba Tuhan tetap di lingkup pelayanan GKI Gracia. Sebelum pelayanan pelantikan hamba Tuhan penuh waktu akan didahului oleh pembacaan SK Sinode oleh Bapak Hendrik Chiu. Saya persilakan. Surat Keputusan Sinode.
Gereja Kristen Sulawesi Selatan nomor 29 garis miring SK garis miring BPS garis miring GKI Sulsel garis miring 9 garis miring 2020 tentang pengangkatan Evangelis Binardi Siagian Sarjana Teologia sebagai hamba Tuhan tetap di lingkungan Gereja Kristen Indonesia Sulawesi Selatan Jemaat Gracia. Menimbang 1. Keputusan Majelis GKI Sulsel Jemaat Gracia tentang kebutuhan tenaga hamba Tuhan di lingkup GKI Sulsel Jemaat Gracia. Yang kedua, surat permohonan pengangkatan hamba Tuhan tetap ke sinode. Ketiga, kesediaan yang bersangkutan menerima pelayanan ini. Yang keempat, bahwa berdasarkan penilaian administrasi dan keberadaan iman yang dimiliki. Mengingat 1. Tata Gereja pasal 1 ayat 3, pasal 2, pasal 4, dan pasal 7. Kedua, tata tertib pasal 32, 33, 34, 35, 37, 39, dan 40. Memperhatikan yang pertama, kebutuhan pelayanan di GKI Sulsel Jemaat Gracia. Yang kedua, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh saudara tersebut. Memutuskan, menetapkan. Pertama, terhitung mulai tanggal 1 September 2020, nama Evangelis Binardi Siagian Sarjana Teologia, tempat dan tanggal lahir Cimahi 23 Mei 1995, dalam status hamba Tuhan tetap di GKI Sulsel Jemaat Gracia. Kedua, mengangkat dalam jabatan seperti yang tercantum dalam surat keputusan ini. Ketiga, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan sesuai keputusan majelis jemaat. Keempat, peninjauan keputusan ini akan dilaksanakan sesuai tata gereja dan tata tertib GKI Sulsel, ditetapkan di Makassar pada tanggal 7 September 2020. Lampiran Surat Keputusan Sinode GKI Sulsel nomor 29 garis miring SK garis miring BPS garis miring GKI Sulsel garis miring 9 garis miring 2020. Nama Evangelis Binardi Siagian Sarjana Teologia. Tempat tanggal lahir Cimahi 23 Mei 1995. Jenis kelamin laki-laki. Pendidikan terakhir strata 1 atau S1 Teologia. Status hamba Tuhan tetap. Masa kerja 2 tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2020. Tempat bekerja GKI Sulsel Jemaat Gracia. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 7 September 2020. Sinode Gereja Kristen GKI Indonesia Sulawesi Selatan. Ditandatangani oleh Bapak Ketua GI Martin Magalin Sarjana Teologia, Bapak Sekretaris Pendeta Suharjono Sarjana Teologia MA. Terima kasih. Sekarang kita akan menyaksikan pelaksanaan pelantikan hamba Tuhan tetap yang akan dilaksanakan oleh Bapak Pendeta Suharjono sebagai Sekretaris Sinode. Saya mengundang hambanya Evangelis Binardi Siagian Sarjana Teologia untuk ke depan. Sebelum pelaksanaan pelantikan hamba Tuhan tetap bagi hambanya Evangelis Binardi Siagian STH, saya akan membacakan pernyataan firman Tuhan demikian. Yang pertama, firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhanlah yang telah memilih hamba-hambanya dan tidak akan menolak mereka. Dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-9. Saudara Evangelis Binardi Siagian STH yang telah terpanggil mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dengan sepenuh waktu setelah melalui masa orientasi dan percakapan, ternyata bahwa dia telah memenuhi syarat
untuk melayani di GKI Sulsel Jemaat Gracia dalam status penuh waktu dengan ikatan kerjasama pelayanan selama 2 tahun. Untuk itu, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan pernyataan tekad dan janji dari hambanya Evangelis Pinardi Siagian STH. Saya akan memberikan pertanyaan dan kiranya kepada hambanya bisa menjawab dengan tegas dan dengan jelas. Yang pertama, apakah saudara percaya dan mengakui bahwa Allah sendirilah yang telah memanggil saudara untuk menerima status hamba Tuhan penuh waktu, dan bersediakah saudara dengan setia melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang akan dipercayakan kepada saudara? Bagaimanakah jawab saudara? Ya, saya percaya dan bersedia. Yang kedua, apakah saudara tetap percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah serta menjadi satu-satunya sumber pemberitaan firman itu sendiri dan sebagai standar hidup orang percaya? Oleh sebab itu saudara bertanggung jawab untuk mempertahankan kebenaran firman Allah dan menentang setiap ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab itu. Bagaimanakah jawab saudara? Ya, saya percaya dan bersedia. Yang ketiga, apakah saudara tetap mengakui dasar pengakuan iman reformatoris, yaitu pengakuan iman rasuli dan katekismus Heidelberg? Bagaimanakah jawab saudara? Ya, saya mengakui. Yang keempat, apakah saudara tetap bersedia menunjukkan dan menyatakan kesaksian kehidupan rohani dalam doa, pelayanan, merenungkan firman Allah, dan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimanakah jawab saudara? Ya, saya bersedia. Yang terakhir, apakah saudara tetap bersedia mentaati serta melaksanakan tata gereja dan tata tertib GKI Sulsel, serta keputusan-keputusan lain yang ditetapkan? Bagaimanakah jawab saudara? Ya, saya bersedia. Berdasarkan apa yang saudara nyatakan di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya, maka saya akan melantik saudara sebagai hamba Tuhan penuh waktu yang melayani di lingkup pelayanan GKI Sulsel Jemaat Gracia. Untuk itu saya mengundang kepada Badan Pengurus Sinode mendampingi saya dalam pelaksanaan pelantikan ini, kepada hambanya Evangelis Pinardi Siagian STH untuk berlutut. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya melantik Saudara Evangelis Pinardi Siagian STH sebagai hamba Tuhan penuh waktu dalam lingkup pelayanan di GKI Sulsel Jemaat Gracia. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal sumber berkat, kuasa dan kasih karunia akan menopang, memampukan, dan menolong saudara di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaatnya yang ada di GKI Gracia. Allah sumber pertolongan yang sejati, yang senantiasa terus akan menyertai dan memberkati pelayananmu. Terpujilah Engkau ya Allah. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, satu hal yang membahagiakan kita, bahwa hari ini hambanya Evangelis Pinardi Siagian STH sudah dilantik di dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan penuh waktu yang melayani jemaat ini.
Kiranya jemaat Tuhan mengasihi dia, mendoakan dia, mendukung dan bekerja sama di dalam pelayanan yang ada, sehingga nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan, ditinggikan, dan Injil kerajaannya semakin disebarkan. Tuhan memberkati pelayanan hambanya bersama dengan jemaat sekalian. Selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan SK Sinode kepada hamba Tuhan Penginjil Binardi Siagian STH yang akan diserahkan oleh Bapak Hendrik Chiu. Saya persilakan. Demikianlah seluruh rangkaian pelantikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika kita takut dan gentar, ketika kita tersesat, ada Tuhan yang menuntun kita. Kita memerlukan juru selamat karena hanya Dialah yang sanggup untuk melegakan jiwa kita. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan, kuperlukan juru selamat. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi baptisan dewasa saudari Astika Serlinion. Saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan pelaksanaan baptisan dewasa kepada saudari Astika Serlinion. Saya mengundang saudari ke depan bersama dengan keluarga yang mendampingi. Sebelum pelaksanaan baptisan ini dilaksanakan, saya akan membacakan pernyataan firman Tuhan demikian. Yang pertama,
Tuhan Yesus memerintahkan baptisan sebagai wujud melaksanakan firman Tuhan dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-19. Yang kedua, baptisan diantaranya memberikan makna yang merupakan tanda pertobatan. Matius 3 ayat yang ke-11, tanda percaya, Markus 16 ayat yang ke-16, dan suatu kesaksian. Untuk itu, kita akan bersama-sama mendengarkan pernyataan, janji dan tekad dari Saudari Astika Selinyon dengan menjawab pertanyaan yang saya akan berikan kepadanya. Yang pertama, apakah saudari percaya kepada Allah Tritunggal, namun sebagai Allah yang esa dalam roh? Bagaimanakah jawab saudari? Ya, saya percaya. Yang kedua, apakah saudari percaya bahwa saudari dari mulanya adalah orang berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga telah membuat saudari menjadi seteru atau musuh Allah, dan hanya mengaku oleh kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan saudari? Bagaimanakah jawab saudari? Ya, saya percaya dan mengaku. Yang ketiga, apakah saudari bersedia dengan segenap hati untuk hidup secara Kristen dengan pertolongan Tuhan, memelihara kekudusan, setia beribadah, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, serta menunjukkan kehidupan bahwa Yesus Kristus Juru Selamat pribadi, saudari satu-satunya? Bagaimanakah jawab saudari? Ya, saya bersedia. Yang terakhir, apakah saudari bersedia dan berjanji untuk setia menjadi anggota GKI Sulsel dan menjadi anggota gereja yang baik dengan mengikuti hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam tata gereja dan tata tertib GKI Sulsel? Dan apakah saudari bersedia mentaati juga tata gereja dan tata tertib GKI Sulsel serta mentaati keputusan-keputusan majelis? Bagaimanakah jawab saudari? Ya, saya bersedia dan berjanji. Apa yang saudari nyatakan di hadapan Allah dan didengarkan oleh jemaat Tuhan, kiranya Allah Tritunggal meneguhkan, menguatkan dan memampukan saudari di dalam menjalani kehidupan iman saudari di hari-hari ke depan yang Tuhan percayakan. Pelaksanaan baptisan ini saya mengundang kepada Bapak Ibu Majelis dan hamba Tuhan ke depan, mendampingi saya dalam pelaksanaan ini. Dan kepada saudari dipersilahkan untuk mengambil tempat untuk berlutut, dan kita pujikan bersama-sama pujian, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudari Astika Selinyon, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus membaptiskan saudari atas pernyataan pengakuan imanmu bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal sumber berkat kasih karunia, yang akan melimpahkan rahmat-Nya, kasih dan anugerah-Nya di dalam kehidupanmu, dan akan menjadikan engkau saksinya, dimanapun Tuhan tempatkan, dan Tuhan izinkan kau berada, sehingga nama-Nya dimuliakan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, satu sukacita kalau Tuhan boleh tambahkan lagi anggota yang baru di jemaat GKI Gracia ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara mendukung kepada saudari Astika Selinyon ini di dalam doa, dan juga memberikan semangat untuk dia juga boleh setia di dalam persekutuan dan melayani Tuhan dengan karunia dan talenta yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan memberkati kepada saudari dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan surat baptisan dan bingkisan berupa Alkitab dari Majelis GKI Gracia. Dipersilahkan.
Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bagimulah segala pujian, pengakuan dan hormat kami, ya Allah, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh kasih anugerah Tuhan, Engkau terus memimpin dan menopang kami, menolong kami hingga saat ini. Bahkan kami juga bersyukur untuk persekutuan yang Tuhan anugerahkan. Kami sebagai umat-Mu, senantiasa merindukan kehidupan kami terus boleh dipenuhi dengan kebenaran-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa hikmat Roh Kudus Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kehidupan kami semua. Terlebih juga hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menaruhkan semuanya ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan. Kita membaca bersama di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-64 hingga ayat yang ke-71. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-64 hingga ayat yang ke-71. Demikian firman Tuhan. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Sekian jauh firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-64 hingga ke-71. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, satu anugerah dan kesempatan yang indah yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada majelis, hamba Tuhan, jemaat yang ada di GKI Gracia, yang boleh memberikan kesempatan kami boleh bersama-sama bersekutu pagi hari ini di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Dari bacaan kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema yaitu Tuhan Yesus adalah pusat hidup kita. Tuhan Yesus adalah pusat hidup kita. Kita tidak terasa bahwa kita sudah boleh Tuhan izinkan memasuki hari Minggu yang pertama di bulan Desember ini. Tidak terasa waktu begitu cepat, waktu begitu berlalu dengan sangat cepatnya juga sampai kita sudah ada di bulan yang terakhir di tahun 2020 ini, Bapak Ibu Saudara. Di tengah perjalanan kehidupan iman kita di tahun 2020, kita diperhadapkan dengan satu keadaan yang tidak pernah terpikirkan dan terbayangkan oleh siapapun, yaitu kita ada di dalam satu suasana ataupun satu masa di mana saat ini kita semua sedang bergumul dan prihatin dengan adanya COVID-19 yang bukan hanya dirasakan oleh bangsa kita tetapi juga seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan iman kita yang tentunya tidak mudah kita menjalani sepanjang tahun 2020 ini, apakah kehidupan iman kita, apakah seluruh keberadaan kita tetap kita fokuskan, kita tujukan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus atau kepada diri kita sendiri? Apakah kita benar-benar berpusatkan kepada Kristus di dalam kehidupan ini? Atau kita berpusat kepada diri kita ataupun dalam kekuatan kita sendiri? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-40
Ayat yang ke-64 hingga ayat yang ke-71 memberikan satu hal yang indah untuk kembali memberikan kesegaran, memberikan kesadaran bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kehidupan iman yang Tuhan anugerahkan. Di hari-hari yang Tuhan percayakan ini dengan sungguh-sungguh kita berpusat kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita mengakui tanpa Tuhan, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan kesia-siaan. Tanpa Tuhan, kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan kehampaan. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu berbuat dan melakukan apapun di dalam kehidupan ini. Dan kita boleh disadarkan, kita boleh senantiasa dibawa kepada satu kerinduan hati, kerinduan hidup untuk kita benar-benar mau terus memuji dan memuliakan Allah. Senantiasa kita memusatkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau memusatkan kehidupan kita hanya tertuju kepada Kristus, maka ada beberapa hal yang kita mau belajar dari bagian firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya tentang keadaan, tentang situasi orang-orang yang selama ini mengikutinya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak semua orang-orang yang mengikuti dia, yang datang kepadanya, adalah orang-orang yang sungguh memiliki hati, memiliki kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Bisa saja ketika banyak orang datang untuk mengiring Yesus atau mengikuti Yesus pada saat itu, karena mereka ingin menyaksikan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ingin menyaksikan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang belum pernah terjadi, yang mereka saksikan dari apa yang Yesus dan murid-murid lakukan dan kerjakan ketika memberitakan tentang kebenaran Allah, memberitakan tentang hal kerajaan surga itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Yesus tahu siapa yang benar-benar adalah muridnya, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang ditetapkan Allah, dan yang bukan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-64, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ada dua hal yang dikatakan di sini. Mereka yang tidak percaya dan yang akan menyerahkan Tuhan Yesus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa di antara banyak murid-murid yang saat itu mau bergabung menjadi murid Yesus, ternyata tidak semuanya punya hati dan kehidupan yang sungguh-sungguh menaruh dan meletakkan keyakinan mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Tidak ada kesungguhan untuk mengakui dan menyatakan Yesus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Orang-orang yang mungkin banyak mengikuti Yesus dan murid-muridnya ketika melakukan dan memberikan pengajaran atau memberitakan hal kerajaan surga itu, mereka hanya sekedar untuk melihat apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Itu diketahui oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetahui akan hal itu, firman Tuhan mengatakan. Bukan itu saja, tetapi juga bahkan Tuhan Yesus juga tahu siapa yang akan menyerahkan dirinya kepada para imam-imam dan kemudian akan menyerahkan Yesus untuk disiksa dan kemudian mati di atas bukit Golgota. Dari hal ini kita belajar bagaimana ketika kita dalam kehidupan ini mau memusatkan kehidupan kita hanya kepada Kristus, maka kita harus sadar bahwa tidak ada siapapun ataupun sesuatu apapun yang dapat menggantikan Yesus di dalam kehidupan ini. Karena Dia tahu siapa kita, Dia sangat memahami siapa diri kita. Kita yang tadinya adalah orang-orang berdosa, kita yang tadinya adalah orang-orang yang seharusnya akan binasa, seharusnya menerima murka Allah. Tetapi oleh belas kasihan Tuhan, oleh anugerah Tuhan,
Tuhan memilih kita dan menetapkan kita dari kekekalan sebagaimana firman Tuhan katakan untuk memperoleh jaminan kehidupan yang kekal dan pengampunan yang kekal daripada Tuhan, yaitu melalui karya daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sesuatu hal yang begitu sangat indah dan luar biasa di dalam kehidupan ini. Ketika kita mau berpusat kepada Kristus dalam kehidupan kita, maka kita harus percaya sepenuhnya dan taat sepenuhnya, dan mengakui bahwa tidak ada pribadi dan tidak ada siapapun yang bisa menggantikannya di dalam kehidupan kita. Kita benar-benar sadar Dia adalah Allah yang sejati, Dia Tuhan yang sejati, Dia Juru Selamat yang sejati dalam kehidupan kita. Dalam Roma 6 ayat yang ke-17 dan ke-18 firman Tuhan berkata dengan begitu indahnya. Firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat yang ke-17 dan ke-18 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Siapa yang menjadikan kita hamba kebenaran itu? Siapa yang bisa menebus kita dari dosa itu? Tidak ada yang lain, tidak ada pribadi yang lain, kecuali hanya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dengan rela mengorbankan tubuhnya, mengorbankan darahnya, hidupnya bagi kita, supaya kita yang seharusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Kita mendapatkan pendamaian dan pengampunan di dalam kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Satu kesempatan yang indah, bahwa di bulan Desember ini, untuk mengakhiri tahun 2020, Tuhan mau izinkan kembali kita sekalian untuk bersama-sama memperingati melalui sakramen perjamuan kudus Tuhan. Sebentar kita akan makan roti dan minum anggur, di mana itulah tanda bagaimana kita selalu mengingat akan karya dan pengorbanan Kristus yang sempurna untuk dosa-dosa kita, untuk segala pelanggaran kita, sehingga kita mendapatkan pengampunan dan pendamaian dengan Allah. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba kebenaran. Kita adalah milik daripada Kristus Tuhan sendiri. Tidak ada siapapun dan sesuatu apapun yang dapat menggantikan Dia di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang benar-benar hidup kita mau berpusat kepada Kristus, maka kita harus meyakini hal ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah dan kasih karunia Allah, maka kita harus memegang komitmen yang tetap kuat untuk mengikut Yesus apapun keadaannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di masa pandemi yang ada saat ini, di mana semua segalanya terbatas. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang tadinya di akhir tahun seperti ini harus ataupun bersama keluarga untuk menikmati perjalanan keluar kota ataupun keluar negeri bahkan. Tetapi oleh karena kondisi dan situasi ini, hal itu tidak mudah lagi untuk dilakukan. Bahkan mungkin mulai penuh dengan pertimbangan yang masak. Bahkan di sepanjang tahun ini, dari bulan Februari sampai pada bulan ini, Bapak Ibu Saudara di tengah usaha pekerjaan pun juga menghadapi dan mengalami begitu hal kendala-kendala yang tidak mudah. Saya membaca beberapa berita tentang adanya orang-orang percaya yang begitu mudah kemudian meninggalkan imannya oleh karena tidak mampu lagi, merasa tidak berdaya lagi dengan keadaan dan situasi yang ada. Dengan ketakutan-ketakutan yang berlebihan, akhirnya mereka mencoba dengan cara mereka, dengan upaya mereka, dengan usaha mereka, untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan hasrat, bahkan kedagingan mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Wah, itu sesuatu hal yang menyedihkan. Sesuatu hal yang sangat mendukakan hati Allah tentunya juga. Kita diajar dalam bagian ini dari firman Tuhan. Kita belajar dari seorang yang bernama Simon Petrus. Mari kita lihat bersama di dalam ayatnya yang ke-67 hingga ayat yang ke-69. Firman Tuhan berkata demikian. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu
bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Di tengah apa yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, di tengah kehidupan orang-orang yang tadinya mengikut Yesus dan murid-muridnya begitu banyak, dan kemudian begitu banyak yang kemudian meninggalkannya, yang begitu banyak kemudian tidak setia lagi mengikut Yesus, mengiring Yesus. Tetapi kita bisa belajar dari seorang pribadi yang bernama Simon Petrus. Ketika Tuhan Yesus berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Artinya apakah kamu juga tidak mau meninggalkan seperti yang dilakukan oleh orang banyak itu? Oleh teman-temanmu, oleh saudaramu bahkan mungkin yang ada di sana, yang meninggalkan kita. Lalu dengan sangat dengan keteguhan dan keyakinannya, Simon Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bapak Ibu Saudara, Petrus menyatakan pengakuan yang sungguh kepada Tuhan. Hal ini sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Kristus kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Apa yang Petrus nyatakan, apa yang Petrus ungkapkan bukan berasal dari kemampuannya untuk berkata-kata atau keberaniannya untuk berkata-kata. Tetapi kita percaya apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan datang dan percaya kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Itu yang juga menjadi pegangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang saat ini ada di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita beriman bukan karena kita mampu beriman. John Calvin berkata bahwa iman itu adalah anugerah Allah yang diberikan bagi setiap kita. Sehingga kita bisa mampu untuk menerima kasih karunia Allah itu, dimampukan oleh Tuhan. Dan kita menerima iman itu untuk percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan ini. Karena itu, ini satu hal yang mengajarkan kepada kita untuk kita tetap memiliki komitmen yang tetap untuk mengikut Yesus apapun keadaannya, apapun situasinya dalam hidup ini. COVID-19 bukan sesuatu hal yang menakutkan kita. Bahkan berita-berita yang begitu sangat menggetarkan pun kita bisa membaca, melihatnya, mendengarnya. Tetapi hal itu tidak akan pernah membawa saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang kemudian mau meninggalkan ataupun melepaskan iman begitu mudah saja. Tetapi semakin membawa kita bahwa kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang sejati, kita punya Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dan itu yang difirmankan, itu yang dijanjikannya bagi kita. Satu hal yang membahagiakan, hari ini juga ada satu saudari kita yang akan menerima sakramen baptisan dewasa. Di dalam perjalanan kehidupannya sampai dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya ada di dalam rangkuman kasih anugerah daripada Tuhan Yesus. Saudari ini tidak akan mampu untuk menjadi orang yang bisa percaya dengan kekuatannya sendiri. Tetapi itulah karya Allah di dalam Roh Kudus Tuhan yang menggerakkan, yang membuka dan menolongnya untuk merespon dan menerima anugerah iman itu sehingga dia boleh percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kiranya bukan hanya saudari ini yang punya komitmen untuk tetap dan teguh ikut Yesus, tetapi juga saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kehidupan kita apapun keadaannya. Petrus bukan orang yang hebat, Bapak Ibu Saudara, orang yang sempurna. Di dalam perjalanannya dia pernah mengingkari dan menyangkali Yesus 3 kali. Tetapi kemudian dia bertobat. Dia mengaku kesalahannya, dia mengaku kelemahannya. Dia minta pengampunan kepada Allah, minta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan menyatakan pengampunannya. Sehingga dia kemudian menjadi seorang rasul yang begitu berani. Sejarah mencatat, sejarah menceritakan bahwa Rasul Petrus di dalam pelayanannya dia tidak pernah gentar. Bahkan sampai kepada akhir hidupnya, ketika dia harus dihukum mati dengan cara disalib, dia berkata, biarlah aku disalib,
Tidak seperti Tuhanku, sebab aku merasa tidak layak untuk seperti Tuhanku. Tetapi biarlah aku disalib dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan bahwa dia merasa tidak layak untuk dihukum mati dan disalib seperti Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak mau mengingkari, dia tidak mau berkata untuk dia meninggalkan imannya. Meskipun dia harus menerima hukuman mati, dia menerima. Oleh karena apa? Oleh karena dia boleh mensyukuri akan karya dan kuasa Kristus yang begitu sempurna dan nyata di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, mungkin saya dan kita sekalian tidak pernah akan ditantang sampai hal yang demikian. Tetapi kalaupun kita diperhadapkan hal yang demikian, ini menjadi satu pelajaran yang penting. Ini menjadi pengajaran yang penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua, jemaat GKI Gracia, untuk tetap memiliki iman yang teguh. Iman yang kuat. Komitmen yang sungguh bahwa kita mau mengikut Yesus. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun situasinya. Kita tidak digentarkan oleh apapun itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang memusatkan hidupnya kepada Kristus, dia akan berkata, tidak ada siapapun dan kekuatan apapun yang dapat menggantikan Yesus dalam kehidupannya. Karena dia adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha kasih, Allah yang maha sempurna. Dia Mesias dan Juru Selamat yang sejati. Seorang yang mau berpusat kepada Kristus dalam kehidupannya, dia memegang komitmen untuk tetap ikut Yesus, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, satu kebahagiaan bagi orang yang menjadikan Yesus sebagai pusat hidupnya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat tadi murid-murid Tuhan Yesus pun, dari 12 murid setelah Yudas Iskariot diganti, maka murid-murid itu sebagai rasul-rasul Kristus dengan giat, dengan semangat, mereka senantiasa memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Mereka tidak pernah lesu, mereka tidak pernah goyah untuk terus menyuarakan kebenaran Allah. Kenapa? Karena adalah satu kebahagiaan ketika mereka menjadi orang-orang yang benar-benar menjadikan Yesus sebagai pusat di dalam kehidupannya, pusat di dalam pelayanannya, pusat dengan apa yang dia kerjakan di dalam kehidupannya. Dia tidak digentarkan oleh apapun, tidak bisa ditakut-takuti oleh apapun. Karena apa? Karena dia percaya penuh bahwa Tuhan Yesus punya kuasa yang sanggup untuk menyatakan pertolongan yang sejati dan sempurna kepadanya. Hal itu pula yang juga dinyatakan oleh Rasul Paulus. Kita membaca di dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang ke-7. Firman Tuhan dengan begitu sangat jelas menyatakan kepada kita demikian. Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-7 dan ke-8 berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, siapa Rasul Paulus? Dia seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan yang begitu sangat dengan semangat yang luar biasa boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Mendirikan gereja-gereja Tuhan di kota-kota yang tadinya belum ada gereja. Tetapi satu hal, di tengah segala keahlian, kecakapan yang ada pada dirinya, dia berkata bahwa semuanya itu dia anggap sebagai sampah karena Kristus, karena kerinduannya, karena keinginannya, karena kebahagiaannya untuk memiliki pengenalan akan Kristus dengan sungguh-sungguh, pengenalan akan Kristus dengan sepenuhnya dalam kehidupannya. Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ketika dia memusatkan hidupnya kepada Kristus, memusatkan seluruh pelayanannya kepada Kristus, maka kehebatan-kehebatan yang dulunya dia miliki, yang dulunya dia punyai, dia berkata, semuanya itu adalah kuanggap sampah. Semuanya itu tidak lagi menguntungkan.
Semuanya itu sesuatu yang tidak bisa membahagiakan hidupku. Tetapi hanya dengan pengenalan yang sungguh akan Kristus, dan semakin teguh di dalam iman kepada Kristus, memusatkan hidup kepada Kristus, maka itu memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah kita di sepanjang tahun ini di tengah situasi yang ada, kita juga memusatkan hidup kita kepada Kristus sepenuhnya? Atau bahkan kita sering komplain atau mempertanyakan, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan kami mengalami hal ini? Kenapa Tuhan izinkan kami boleh menjalani kehidupan yang begitu berat seperti ini? Bukan hanya di dalam kehidupan kita secara keluarga, dalam bisnis kita, usaha kita, tetapi juga di tengah-tengah pelayanan. Yang sekian waktu lamanya kita tidak bisa bersama-sama dalam persekutuan bersama, di ruangan, di rumah Tuhan, di rumah ibadah. Atau di tengah-tengah masa yang ada saat ini kita tetap percaya. Apa yang Tuhan izinkan, apa yang terjadi dalam hidupku, aku percaya bahwa Tuhan Yesus memegang kendali dan berdaulat atas semuanya ini. Hidupku tetap berpusat kepada Kristus. Hidupku tidak mau digeser oleh apapun. Hidupku tidak mau digantikan untuk tidak berpusat kepada Kristus dengan keadaan-keadaan yang ada di sekelilingku. Tetapi aku mau menyerahkan dan memusatkan kehidupanku sepenuhnya hanya kepada Kristus. Karena Dia yang memberikan jaminan, kepastian, jaminan kebahagiaan, jaminan sukacita yang melimpah, yang tidak bisa diambil oleh kuasa apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau menjadi orang-orang percaya yang benar-benar memusatkan kehidupan kita kepada Kristus, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Tuhan tidak hanya menebus kita, memilih kita, menyelamatkan kita untuk kita menikmati hal-hal yang mudah dalam hidup ini. Tetapi kalaupun Tuhan izinkan melewati kesulitan, melewati tantangan, melewati masalah yang ada, melewati pergumulan yang ada, Tuhan menyatakan kuasanya yang begitu sempurna dan luar biasa. Mungkin kita mengingat kisah tentang ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, yang ada di tepi kolam Bethesda, Bapak Ibu Saudara. Muridnya bertanya, Tuhan, salah siapakah anak ini atau orang ini sampai mengalami sakit ini? Apakah salah ataupun dosa dari orang tuanya? Tuhan berkata, ini bukan karena dosa dari orang tuanya ataupun dosa dari anak ini, tetapi supaya nama Allah dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, apakah dalam kehidupan kita yang juga tidak terlepas dari segala pergumulan dan tantangan ini, kita tetap mau memusatkan hidup kita kepada Kristus? Kita tetap bisa memuliakan Allah dalam keadaan apapun. Oleh karena apa? Oleh karena tangan kuasa Tuhan yang perkasa itu, yang memegang dan terus menjadi pengendali dalam hidup kita untuk membawa kemenangan kepada kemenangan. Mari kita menjadi orang-orang yang benar-benar mau menyatakan, Tuhan Yesus, tidak ada sesuatu pun dan siapapun yang bisa menggantikanmu dalam kehidupanku. Tuhan Yesus, aku mau tetap ada di dalam keyakinan dan berpegang kepada komitmen ini. Hanya mau mengikut Yesus, mau mengiring Yesus apapun keadaanku, apapun situasiku. Karena aku percaya Engkau yang mengendalikan dan berdaulat atas hidupku. Aku mau terus menjadi orang yang memusatkan kehidupanku kepada Kristus. Karena aku percaya ada damai sejahtera yang Tuhan terus nyatakan dan limpahkan di dalam kehidupanku. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara, meneguhkan dan menguatkan kita sekalian untuk menjalani hari-hari yang tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Dengan kelimpahan kasih Tuhan di tengah masa pandemik yang ada, di tengah masa ataupun situasi yang ada, tetapi kasih kuasa Tuhan Yesus sempurna bagi kita sekalian. Mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami bersama-sama renungkan pada saat ini. Hamba-Mu terbatas sederhana menguraikan kebenaran-Mu. Tetapi Roh Kudus Tuhan yang sempurna
akan memperjelas di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, sehingga mereka semakin mengenal Engkau, semakin sungguh mau hidup menurut dan taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar memusatkan kehidupan mereka hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Mereka tidak digentarkan oleh apapun, bahkan mereka tidak akan mungkin dan tidak akan bisa melepaskan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah damai sejahtera Allah, damai sejahtera Kristus itu menjadi bagian bagi jemaat-Mu di hari-hari ke depan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, satu kesempatan yang indah kalau pada hari Minggu ini kita bersama-sama diizinkan Tuhan untuk satu hidangan di dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan bersama-sama pujikan pujian KPPK 54, Bawalah aku dekat ke salib-Mu. Baitnya yang pertama. Firman Tuhan yang menjadi penuntun kita akan bersama-sama masuk di dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini. Terambil di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 hingga ke-25 berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah firman Tuhan yang mendasari kita akan bersama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan. Dalam tata aturan Sinode GKI Sulsel, ada 3 hal yang mengatur bagi mereka yang dapat mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah bagi mereka yang sudah percaya, mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan telah menerima sakramen baptisan dewasa, atau mereka yang telah menerima peneguhan sidi. Yang kedua adalah bagi mereka yang telah mempersiapkan hati diri mereka untuk bersama-sama mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan ini, sehingga semakin meneguhkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu Saudara, mungkin dari gereja tetangga atau gereja lain yang boleh bersama-sama beribadah bersekutu pada saat ini dan sudah biasa mengikuti sakramen perjamuan kudus Tuhan, maka dengan sukacita, hamba Tuhan majelis dan jemaat di tempat ini mengundang Bapak Ibu Saudara untuk juga bersama-sama mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan ini. Kiranya Tuhan akan menolong kita dan memampukan kita. Mari kita menundukkan hati kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri dan kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita satu di dalam doa. Kepadamu ya Allah ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan mengagungkan Kau.
Sebab pada kesempatan di hari Minggu yang indah ini, yang Tuhan anugerahkan bagi kami mempersiapkan hati dan diri kami untuk bersama-sama makan dan minum sehidangan sebagai satu persekutuan dengan Engkau ya Tuhan Yesus, yang telah berkorban bagi kami, tubuh dan darah-Mu yang telah dicurahkan dan dikorbankan untuk dosa-dosa kami. Berkati anggur dan juga roti yang melambangkan akan pengorbanan-Mu bagi kami sekalian. Ketika kami makan dan minum, menjadi kekuatan dan peneguhan iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, peganglah roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara, angkat di atas bahu. Firman Tuhan berkata, pada waktu malam Yesus mau ditangkap dan diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur, kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Makanlah roti yang merupakan tanda akan pengorbanan tubuh Tuhan bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Peganglah anggur di tangan kanan Bapak Ibu Saudara, angkat di atas bahu kita. Firman Tuhan berkata, demikian pula Yesus mengambil cawan sudah makan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah tanda perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah cawan yang berisi anggur yang melambangkan pengorbanan darah Tuhan yang ditumpahkan untuk segala dosa-dosa kita. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari kita bersyukur bersama. Kalau kita kembali diingatkan akan pengorbanan karya Tuhan Yesus yang sempurna atas kehidupan kita. Biarlah semakin membawa setiap kita mau hidup taat dan kehidupan kita berpusat hanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang juga menjadi alat kemuliaannya untuk menjadi saksinya dan menyatakan kebenarannya di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita berdoa bersyukur bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama melakukan perjamuan kudus pada saat ini. Kami percaya bahwa karya pengorbanan-Mu lah yang telah menyucikan dan menguduskan kami dari segala dosa, dosa dan pelanggaran kami. Yang membebaskan kami dari segala penghukuman. Karena itu kami boleh disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena kami adalah umat kepunyaan-Mu, umat milik-Mu. Dan biarlah kami dengan setia untuk terus juga memberitakan akan Engkau ya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami manusia ini. Kami bersyukur untuk pelaksanaan sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Di akhir kebaktian kami pada hari ini ya Tuhan Yesus,
kami sungguh bersyukur dan memuji Engkau atas segala berkat anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah persekutuan kami, pelayanan kami pada hari ini. Kiranya setiap jemaat Tuhan, mereka terus boleh menikmati akan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah jemaat Tuhan senantiasa dengan setia untuk memegang teguh iman, percaya, dan kebenaran itu dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan di hari-hari ke depan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan imanmu kepada Allah dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan tuntunan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus menuntun menyertai di dalam kehidupan kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saleh-salehnya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali, kita bersyukur dalam doa teduh kita. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.